Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita ulangi lagi ya tadi ya jargonnya ya. Kayaknya biar semangat nih, biar bisa ini gitu ya. Apa kabar PKK? Alhamdulillah luar biasa. PKK-mu, PKK-mu, PKK kita semua. Terima kasih untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alam, saya sendiri sebagai Mas dan Saya Agnes selaku di rawat jalan dan juga selaku ketua Promkes. Nah, nanti kita mungkin diskusi aja ya Bu ya. Iya. Nanti terkait dengan layanan yang ada di RSUD Pademangan. Sebelumnya yang terhormat Bu Okto, Bu Camat, Bu Bir, Dr. Darwis, Pak Cahyo dan dari Ibu dan juga Pak Irwan dan Bapak Ibu PKK sekalian, terima kasih atas kedatangannya di RSUD Pademangan. Siap. Sehat nih Ibu? Alhamdulillah. Yakin sehat? Kok nggak ke rumah sakit? Nah, karena kita sekarang namanya Rumah Sehat untuk Jakarta. Jadi bukan berarti yang ke rumah sakit hanya orang sakit, betul. Jadi nama kita sekarang kan Rumah Sehat untuk Jakarta, RSUD Pademangan. Orang sehat juga perlu ke rumah sakit untuk apa? Untuk cek kesehatan ya Dok ya. Di mana tuh Dok cek kesehatannya? Nah, kita ada layanan MCU ya Bu. Jadi medical check up. Jadi ini adalah layanan untuk orang sehat yang untuk men-screening keadaan kesehatannya gitu. Jadi baiknya sih biasanya pada usia 40-45 tahun ke atas, ada baiknya kita sudah mulai melakukan pemeriksaan gula darah, kemudian kolesterol, asam urat, fungsi ginjal, fungsi liver, dan tekanan darah maupun gula ya. Jadi pada kondisi-kondisi itu, apalagi kalau ada faktor resiko seperti orang tuanya yang ada sakit gula, darah tinggi, kolesterol. Nah, itu ada baiknya nanti dilakukan pemeriksaan, nanti juga ada rekam jantung, ronsen gitu. Jadi kita ada di sini gitu ya. Dan layanan kita untuk medical check up ini nanti kita ada kliniknya medical check up gitu. Jadi nanti akan kita layani dengan senang hati. Siap. Terima kasih Dokter. Kayak kita udah lengkap ya Bu ya. Nanti di rumah sakit ini pokoknya khususnya kita membantu untuk masyarakat Kecamatan Pademangan. Nah, ini sedikit kita mengenalkan manajemen kami yang baru, ada Pak Irwan dan Dr. Gigi Iwan Ayudi. Nah, kita mau perkenalkan dulu ya supaya ibu kenal nanti, supaya tahu dengan direktur kami Dr. Juliet MN Victor Mas. Mohon dipersilakan. Itu direktur kami, cantik kok Bu ya. Gak kalah sama Bu Camat. Bu Camat baik ya Bu orangnya? Bolehlah pinjam dulu 100. Selanjutnya ada Pak Irwan selaku Kasubag TU kami. Selanjutnya ada Dr. Danis, kasih pelayanan medis kami. Dan ada Dr. Gigi Iwa Wahyudi selaku ketua acara kami hari ini. Beliau di belakang. Nah, itu sedikit manajemen dari kami. Mungkin selanjutnya apa aja ya Dok ya pelayanan di RSUD Pademangan? Next. Ini next. Nah, ini apa aja sih pelayanan di RSUD Pademangan? Siapa aja yang udah tahu nih pelayanan di RSUD Pademangan itu apa aja? Ayo, kita ada hadiah loh. Siapa nih yang mau jawab Ibu? Boleh? Boleh. Mau Ibu Camat? Oh boleh. Gak apa-apa. Ada menjadi saya nih. Kebetulan saya ini pasien yang pertama di RSUD karena mengalami cedera lutut. Oh. Ya Dok ya. Jadi sedikitnya saya tahu nih klinik-klinik apa yang difasilitasi dari RSUD. Pertama untuk rawat jalan, bagian gizi, MCU, anak, saraf, ini banyak juga nih. Jadi sampaikan ya. Ya mungkin masih banyak ya untuk mata
telinga. Sayangnya di sini belum ada telinga ya. Belum ada. Mudah-mudahan ya dok, mudah-mudahan ada telinga. Jadi udah lengkap itu untuknya. Ortopedi juga udah ada semua ya. Belum ada ya? Udah ada. Rehab medik. Rehab medik juga. Terus apalagi tuh fisioterapi. Iya. Fisioterapi ada. Terus kemarin itu jantung. Karena saya sudah periksa jantung, alhamdulillah sehat juga jantung saya. Penyakit bagian dalam kandungan ya. Iya. Kandungan itu ada, anak juga ada. Dari orang sama bicara. Mungkin itu ya yang bisa saya bantu untuk menjawabnya. Iya. Aduh, ibu ini coklat dari kita. Dari yang manis. Belum habis kalau ini. Saya kasih hadiah dulu buat ibu ya. Boleh ini izin dokter, silakan pelayanan wawancara kita. Baik, tadi sudah lumayan banyak diborong oleh Bu Camat ya. Jadi nanti coba kita breakdown satu-satu, kita jelaskan untuk ini layanannya ya. Mungkin saya tanya dulu nih kepada ibu PKK atau ibu kader yang udah pengalaman berobat di sini atau mengantar saudaranya, orang tuanya. Ya, Siapa boleh? Ya, perkenalkan saya Bu Susikari dari PKK Kelurahan Ancol. Kebetulan saya belum lama ini pernah masuk IGD di sini. Alhamdulillah pelayanannya ya Bu. Saya kecelakaan, naik motor ditabrak mobil. Alhamdulillah saat itu saya langsung penanganan di IGD, langsung ditangani pelayanan terutama kita di itu ronsen semua anggota tubuh kanan kiri bolak balik saya di ronsen dengan teliti. Saya saat itu pas ditabrak juga itu saya udah nggak bisa bangun, juga bisa gerak, tapi alhamdulillah hasil dari rongsenan itu mendapatkan hasil buat saya yang terbaik ya. Saya tadi udah down, wah saya cacat, saya nggak bisa bangun, saya nggak bisa berdiri gitu kan, down saat itu. Tapi alhamdulillah dengan hasilnya itu maksimal, hasil dari rongsen saya dinyatakan tidak ada cedera dimanapun, dan saat itu hari itu saya boleh pulang. Alhamdulillah sampai saya ada rujukan ke kembali lagi aman-aman saja, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah sih RSUD yes. Siap, terima kasih. Ada lagi? Ibu-ibu yang mau memberikan pengalaman? Mungkin, oh ya. Ya boleh, silakan. Nama saya Ibu Lala di PKK Kelurahan Ancol. Mungkin saya agak terbalik ya dengan Bu Oci ya. Waktu itu saya juga sama. Kecelakaannya tanggal 8 Februari. Saya di depan dari Ancol mau ke pasar sini Raja Wali. Saya juga ditabrak. Saya bawa motor, saya ditabrak dengan motor juga kencang. Terus ketika saya jatuh, sepertinya saya agak apa ya, agak pusing sih, cuma agak kaget gitu. Terus udah, terus saya mau minggir karena kebetulan di depan vihara saya jatuhnya. Saya mau minggir, saya nggak bisa bangun waktu itu, nggak bisa bangun. Terus saya banyak yang nolongin, kebetulan juga hujan, akhirnya ada tetangga bawa mobil. Saya juga digotong ke mobil, terus saya dibawa ke RSUD karena yang terdekat kan. Tapi ketika saya dibawa ke RSUD sini, ada adik saya yang ke ini bilangnya, Bu, nggak ada alatnya, padahal sebelum diperiksa, Bu nggak ada alatnya. Akhirnya saya dibawa ke itu, ke Husada. Dari sana saya diterapi, sama saya juga akhirnya saya 2 hari nggak bisa bangun, nggak bisa itu aja sih. Dokter mungkin nanti selebihnya mungkin bisa ditangani. Baik, terima kasih Ibu atas masukannya. Nggak apa-apa, kami terima karena akan menjadi perbaikan buat kami juga ya Bu ya. Gitu. Nah ini klinik yang pelayanan di lawan jalan kita ya Dok ya. Oke, tadi yang pertama udah ya MCU tadi udah dijelaskan. Nah untuk MCU ini nanti setelah melakukan pemeriksaan, jadi itu bisa melakukan konsultasi juga gitu. Jadi nanti kita berikan rekomendasi apakah
pasiennya itu perlu ke dokter spesialis atau harus melakukan perubahan pola makan, olahraga seperti itu ya. Oke. Next. Di sini juga ada layanan untuk klinik anak ya. Nah, tadi kan terkait dari Puskesmas Pademangan juga ada ini ya, Puspayu ya yang sudah maju GKM juga. Kemarin juga sudah menang di kota ya, alhamdulillah. Nah, di klinik anak kita ini sebenarnya kita juga berkolaborasi dengan Puskesmas Pademangan juga ya. Jadi kalau misalkan ada pasien stunting temuan di sana, nanti dirujuk nih ke RSUD untuk didiagnosis dan nanti akan diberikan saran-saran dari dokter anaknya untuk dilakukan fisioterapi juga di kita seperti itu. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu Ibu di sini ada yang pengalaman ke klinik penyakit dalam. Nah, biasanya pada pasien yang darah tinggi ataupun yang kolesterol, gula gitu. Ada nggak yang pengalaman ke penyakit dalam? Ibu-ibu ada atau saudaranya, orang tuanya? Sehat ya? Sehat ya, Amin. Ibu PKK gimana deh? Apa kabar? Belum siap ya, lanjut aja nanti kita lagi. Next lanjut. Jadi kalau penyakit dalam tadi ya darah tinggi yang banyak di sini dan juga kontrol gula. Nah, untuk bedah, untuk yang bedah biasanya kalau misalkan biasanya ada benjolan, nah kayak gitu biasanya dirujuk ke bedah, nanti dilakukan operasi, diambil jaringannya, dilihat, nah nanti perlu tindakan lebih lanjut apa seperti itu. Nah, bisa juga untuk sunat, biasanya kalau emang dia perlu dirujuk dari puskesmas, dirujuk ke sini untuk sunat juga bisa. Tuh. Next. Mungkin di kita yang diunggulkan ini juga ya, kita sudah bisa melakukan ini untuk di klinik mata operasi katarak. Nah, itu jadi kita bisa melakukan operasi katarak ya. Nanti baiknya sih kalau emang udah ada burung-burung, mungkin ibu nanti infoin ke ini masyarakat atau di keluarganya, ada burung-burung periksa aja nanti ke puskesmas, nanti dia diperiksa kalau misalkan emang ini nanti dirujuk ke RSUD gitu. Terus kita bisa sesar juga nggak sih, Dok? Nah, sesar ini kita juga bisa ya. Nah, untuk klinik Obgyn. Nah, sesar di kita nanti akan dijadwalkan ya secara elektif. Jadi nanti dijadwalkan untuk dioperasi di OK gitu. Nah, itu tercover BPJS nggak sih, Dok? Nah, kalau emang ada indikasi dapat rujukan dari puskesmas nanti bisa. Nah, gitu. Jadi ibu-ibu yang punya keluarga, saudara atau keluarga ya yang mau melahirkan, kita juga bisa operasi sesar gitu. Dan di cover BPJS full ya. Terus kita di sini tuh karena layanan unggulan kita ya untuk bina dan kandungan kita dapat ada foto bayi gitu. Nanti kita kirimkan soft file-nya, itu ada grup ya. Jadi foto bayi gratis yang lucu-lucu. Aduh, saya lupa tampilin contohnya, nanti ada kita. Oke gitu. Terus apa lagi ya, Dok? Operasi yang bisa dilakukan apa aja nih kita, Dok? Tadi ya Sama bedah ya, kemarin betul ya. Next. Sama operasi katarak tadi ya. Siap. Sama ini kita ada klinik gigi ya ibu ya. Jadi kita sekarang udah mengembangkan gigi poli gigi sore di hari Senin dan Rabu. Jadi untuk ibu-ibu bekerja nanti bisa infoin ke tetangganya juga. Boleh kan. Next. Nah, ini jadwal-jadwal spesialis kita. Kita sudah tampilin di sosmed ya, siapa yang udah follow Instagram kita, kita aktif, Facebook kita juga ada. Instagram kita yang centang biru ya Bu ya. Kalau yang ada centang biru bukan dari kita. Takutnya ada informasi-informasi salah gitu. Next. Ini dokter yang melayani di res kita. Nah, kita ada dokter baru tadi ya, dokter paru. Jadi dokter Yulia. Nanti kalau misalkan ada keluhan untuk batuk-batuk atau sesak, nah nanti bisa juga ke poli paru. Tapi kalau itu bisa lewat puskes juga. Kalau misalkan ada indikasi bisa dirujuk ke RSUD seperti itu. Nah, ini rawat inap yang ada di kita ya, Dok. Nah, ini kita punya rawat inap anak
Kalau kita COVID udah masih ya dok? Udah ya? Udah. Sebelumnya kita kan jadi rumah sakit COVID ya, ibu-ibu tahu ya. Terus ada ruang intensif care. Nah ini yang baru apa nih dok? Ruang perawatan ICU-BC ya dok? Nah, lucu-lucu ini sedang Nah. dikembangkan ya di kita ya. Mm-mm. Masih proses. Nah ini pelayanan 24 jam. Kita untuk laboratorium, farmasi, dan radiologi juga kita 24 jam. Nah, untuk farmasi ini ada tambahnya, jadi kita sudah ada ini untuk pengantaran obat. Nah itu inovasi baru kita. Iya. Gimana tuh dok? Jadi Nah. nanti dari farmasi itu ada ini kita antarin obat ke rumah pasien gitu ya. Memang kalau emang nggak bisa mengambil obat seperti itu. Siap. Nah ini udah ada yang tahu belum cara mendaftar di kita? Karena kan kita ada yang baru ya. Kita ada yang tahu? Betul. Kita sekarang daftar, bukan daftar ya, jadi itu untuk booking. Gitu. Jadi takutnya salah paham. Daftar itu sudah untuk booking pendaftaran. Jadi kan karena emang kita semuanya harus melalui aplikasi Jak Sehat. Gitu. Nah ini caranya. Next. Nah ini biaya-biaya yang ditanggung di kita. Kita bisa pakai jasa raja, ada BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan. Untuk asuransi lainnya kita belum bekerja sama ya. Nanti insya Allah kita upayakan untuk kerjasama. Next. Nah ini sosial media kita. Tolong di follow. Berarti sini ada 40 orang, nambah lagi 40 followers. Pasti ibu zaman dong nggak main sosmed. Nanti di follow ya ibu ya. Iya. Tag aja boleh disampaikan keluh kesahnya, kritik, saran ke sosmed kita. Insya Allah kami akan menindaklanjuti dan memperbaiki pelayanan kami. Cukup dokter? Ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin ada yang ditanyakan ibu terkait layanan di RSUD. Ya. Boleh. Boleh perkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Musawali, Ketua Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kecamatan Pademangan. Yang saya mau tanyakan masalah ini gigi. Kebetulan anak saya pada bulan Desember kemarin kan itu pertama ke Pademangan Timur dulu, dikasih rujukan ke RSUD. Nah pas datang di RSUD itu pada hari Jumat, cuma saya lupa tanggalnya, yang pasti bulan Desember itu udah dikasih tambal sementara. Nah setelah itu Jumat depannya disuruh datang lagi. Pas datang di sini langsung harus pakai aplikasi ya, Jak Sehat itu. Nah sampai sekarang dia kalau buka itu di situ selalu bilangnya full. Nah apakah ada efeknya tambalan yang dari bulan Desember itu sampai sekarang? Nah bagaimana caranya supaya mendapatkannya Pak? Jadi sampai sekarang dia belum dapat. Karena di situ selalu mengatakan full. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, jadi terkait dengan pendaftaran di Jak Sehatnya kenapa ini full ya? Iya, nggak ada yang kosong gitu. Tapi di dekat-dekat itu memang semua full atau gimana Bu? Ya saya kurang tahu apakah dia cara ini dari pendaftarannya salah bagaimana. Oke, ya jadi sebenarnya kalau aku tahu itu Pilihannya gigi palsu ya, klinik spesialis posko atau klinik gigi. Yang Kalau pilih klinik gigi kita nggak bisa karena kan itu di umum. giginya itu yang tambah. Maksudnya di aplikasi Jak Sehat nanti pilih prosto. Yang prosto ya dia. Prosto. Iya itu yang spesialis kami baru bisa. Iya tapi kan cara ibunya yang salah. Ya. Siap, nggak apa-apa. Ini informasi jadi supaya Iya. kita ingat. ya Bu, nanti coba didaftar lagi aja mungkin Iya. tadi yang ini yang belum pas nanti biar di assessment lagi sama dokter spesialis giginya nanti tindak lanjutnya apa gitu. Iya. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Tuh yang terkait ada pengaruhnya kan tentu nanti Ya, tambahannya ada ada terkait. belum ada pengaruhnya. Ya, terkait pengaruh nanti harus dicek lagi tuh Bu sama dokternya jadi kondisinya gimana gitu kan ya kan sudah lumayan sebulan ya dari yang sebelumnya gitu. Jadi pengaruhnya tetap harus dicek dulu gitu ya. Apakah boleh langsung datang atau gimana? Tetap Apa pakai Bisa. tetap pakai Pakai Jak Sehat kita kan 25 ya, ada 5 sibuk kuota.
di kuota itu pun kalau tiap pagi ada yang nggak datang dia gitu, boleh sih langsung on the spot. Ada lagi? Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ibu-ibu? Lanjut. Cukup ya? Cukup. Baik, ini aku ada 2 lapis coklat nih, Dok. Kira-kira buat siapa? Boleh, tadi ada ibu yang bertanya? Bertanya Bu Mase. Boleh, tepuk tangan dulu, tunggu. Ngakut ya Bu ya? Kan? Apa kabar PKK? Iya. PKK-ku, PKK-mu, PKK. Tepuk tangan dulu dengan semua. Terima kasih, saya Alam dan Dr. Andas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.